saya berharap itu semacam cut ya antara masa lalu dan masa sekarang. Tetapi kita harus selesaikan masa lalu dan kemudian kita sambut masa depan. Nah, masa lalu yang harus kita selesaikan pertama adalah jangan dilantik fu bendera. Ya, kenapa begitu? Karena secara material sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden Republik Indonesia terpilih. 3 hal yang membuat dia tidak lagi memenuhi syarat. Pertama, dia melakukan perbuatan tercela, melanggar pasal 169 huruf J Undang-Undang 7 2017. Jelas ya? Yang kedua, dia bermasalah secara rohani, melanggar pasal 169 huruf E Undang-Undang nomor 7 2017. Kemudian dia bermasalah dalam ijazah SMA-nya, ya, sebagai syarat untuk minimal berijazah SMA calon presiden dan calon wakil presiden. Kenapa hal ini tidak selesai di KPU? Karena kita tahu pada waktu itu KPU kan tidak cukup independen. Nah, sekarang materi ini sudah ceto welo-welo ya. Tidak mikul dhuwur mendem jero. Ini sudah ceto welo-welo, karena itu saya berharap tanggal 14 itu ada tuntutan agar fa tidak dilantik. Itu satu ya. Yang kedua adalah tanggal 14 itu saya ingin bukan mau mengutip Prancis, tapi ini ilham saja. Jadi mudah-mudahan akan terjadi yang namanya liberté, égalité dan fraternité. Ya. Artinya sesama biskota dilarang saling mendahului. Jadi liberté itu adalah kebebasan, liberasi. Kenapa kita mengucapkan salam kebebasan? Karena di masa Presiden Jokowi selama 10 tahun ada kecenderungan yang namanya kebebasan itu semakin menyempit. Ya. Raja Jawa, the King of Jawa, ya. Kenapa? Sebagai contoh misalnya indikator dari internasional, baik Freedom House maupun Intelligence Unitnya European, ya, European Intelligence Unit, yang mengatakan demokrasi kita flawed demokrasi, demokrasi cacat. Yang kedua, kita dikatakan negara separuh bebas, partly free, bukan lagi negara bebas. Itu menyedihkan bagi saya karena reformasi itu hadir untuk mengkoreksi otoritarianisme Orde Baru dan Orde Lama. Tapi yang terjadi adalah justru kita kembali kepada era yang otoritarianistik. Nah, kita ingin mengatakan bahwa 14 Oktober itu salam kebebasan. Ya, bukan 20 Oktober, tapi 14 Oktober. Dengan tokohnya salah satu adalah Faisal Azega. Jadi yang mengucapkan salam kebebasan. Tetapi tidak hanya liberté, tapi juga égalité, yaitu kesederajatan, kesetaraan. Kita tidak ingin bangsa ini ya dikotak-kotakan dengan stratifikasi. Seolah-olah orang itu hanya dinilai dari jabatan, kekayaan, kelas atau status sosial. Kita inginkan semua sama, ya. Mau Anda duduk di lantai, mau duduk di sini kebetulan saja, mau pakai baju merah, baju kuning dan lain sebagainya, mau yang dilantik, mau dilantik sebagai presiden, mau sekjen partai. Nanti tanggal 14 Oktober semua yang sama. Semua egaliter, ya. Tata keramanya tetap tata krama timur, tapi kita akan hembuskan egalitarianisme. Karena egaliter dalam politik itulah yang membuat demokrasi kita akan tumbuh berkembang. Ya, tidak lagi feodalistik. Karena partai-partai feodal, tapi kita ajarkan kepada mereka untuk egaliter. Nanti di tanggal 14 Oktober kita juga belajar sama-sama, ya. Nah, yang terakhir adalah fraternité, persaudaraan. Kita menginginkan bahwa kita tetap bersaudara sebagai bangsa. Karena itu kita harus bertegur sapa, tetapi tetap saja kita hidup dalam division of labor, dalam pembagian tugas. Jadi kita menentukan bahwa walaupun kami sudah menyatakan, saya sama Bang Faisal paling tidak,
kami akan oposisi 5 tahun terhadap pemerintahan Presiden Prabowo, tidak akan tertarik dan tergoda dengan jabatan apapun, ya, dan itu adalah sebuah sikap kewarganegaraan. Tapi kami tetap open mind, bersahabat, bersaudara dengan siapa saja. Tetapi kita tetap tegas dengan koruptor, pencoleng negara, menggaruk uang negara dan lain sebagainya. Karena itu kita bersaudara, tetapi Mulyono tetap harus diproses. Karena fu fa fa opo bendera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.